Peta minda. Pertama, dalam membuat peta minda, orang harus menggali ide. Berbicara untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan sebenarnya merupakan sebuah proses alamiah. Kesuksesan dalam penyampaian ide atau gagasan tergantung pada penalaran dan juga rasa yang dituangkan dalam rangka mengajak pembaca, pendengar, terlibat dalam konten yang dipaparkan. Penalaran merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan, menyusun, dan meneguhkan keyakinan. Jadi ketika orang banalar itu sebenarnya orang itu sementara mempertimbangkan, kira-kira ini masalah ini atau informasi ini sesuai nalar atau enggak, orang itu sementara di otak itu sementara mempertimbangkan, lalu menyusun informasi-informasi yang dulu pernah orang dapat atau sementara didapat dari hal yang baru yang orang nalar ini. Lalu setelah itu, setelah disusun, orang akhirnya, oh betul, akhirnya orang meneguhkan, oh iya betul, ini informasi yang orang terima ini betul-betul valid menurut Ngoni. Sumber ide. Sumber ide itu ada banyak macam, bisa imajinasi, bisa lantaran bernalar. Bernalar itu pun ada pengerucutan ide. Artinya ketika Ngoni mencari ide, contoh membuat puisi, itu ada pengerucutan DPID apa ya dari membuat puisi. Aku contoh ingin membuat ide tentang puisi tentang hewan. Dikerucutkan lagi, hewan apa? Dia bagaimana? Kong DP metafora bagaimana? Seperti itu. Lalu merancang desain. DP desain memang kita mau backing. Petakan jalur Anda. Maksudnya ketika orang mau membuat sesuatu untuk menyampaikan informasi, setelah ada ide, DP desain ada, kira-kira bagaimana cara menyampaikannya, itu dipetakan, disusun. Setelah itu, lengkapi pengetahuan Anda. Lengkapi pengetahuan Anda tentang informasi yang akan Anda bagikan, supaya ketika orang bertanya dan informasi yang ditanyakan itu tidak tercantum di informasi yang Anda akan berikan, Anda bisa melengkapi itu, karena Anda sudah melengkapi pengetahuan Anda. Peta minda. Salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Dalam bahasa Inggris, mind mapping. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks, cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen atau sama, dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membuat kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Peta minda itu ada DP aplikasi, ada FreeMind, Xmind. Kalau untuk online, Ngoni bisa akses dari www.mindmap.com. DP contoh penerapan peta minda. Pertama, orang tentukan dulu ide pokok. Ide pokoknya kalau yang di sini membuat alat transportasi. Alat transportasi itu kira-kira terdiri dari apa? Orang pecah lagi. Ada transportasi udara, ada darat, ada air. Setelah orang pecah lagi dari DP jenis-jenis dari ruang lingkup itu, ruang lingkup transportasinya, baik di udara, darat, dan air, orang pecah lagi. Kalau di udara kira-kira alat transportasinya apa? Dapat lihat tuh ini? Ada pesawat, ada helikopter, ada mungkin pesawat Hercules dan sebagainya. Kalau darat banyak. Ada sepeda motor, ada mobil, ada bis,
air, ada kapal, seperti itu. Seperti itu. Jadi peta minda itu apa kok saya memecah suatu pokok informasi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih detail. Manfaat peta minda. Apa kegunaan peta minda? Menurut Busan, peta minda dapat bermanfaat untuk yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergi. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Membuat rencana atau kerangka ide. Mengembangkan sebuah ide. Membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, dan menyenangkan untuk diingat. Jadi peta minda itu dapat kegunaan salah satunya yang cocok untuk diterapkan ke Ngoni yaitu untuk belajar. Supaya Ngoni lebih gampang untuk belajar. Contoh, kalau mau belajar tentang SIMDIK. SIMDIK itu terdiri dari apa ya? Yang pertama logika dan algoritma. Logika dan algoritma itu apa-apa kok Memda bilang, oh logika itu begini, algoritma begini. Ngoni bikin sebuah peta, sehingga ketika Ngoni belajar ulang, itu lebih gampang. Lebih gampang untuk diingat. Itu salah satu fungsi dari peta minda. Nah, menurut Mikhail Michalko, kegunaan metode peta minda yaitu memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, dan mendorong pemecahan masalah yang kreatif. Itu menurut Mikhail Michalko. Nah, langkah-langkah membuat peta minda. Yang pertama, ketika Ngoni membuat sebuah peta minda, harus ada judul atau subjek. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi center dalam peta minda. Sama dengan tadi, di contoh di awal, membuat peta minda tentang alat transportasi. Jadi DP judul alat transportasi taruh di tengah. Setelah itu, membagi alat transportasi itu menurut lingkungan atau menurut wilayahnya apa? Ada air, udara, dan darat. Setelah itu, mempecah lagi lebih kecil. Kalau di darat, alat transportasinya seperti apa? Di air seperti apa? Di udara seperti apa? Seperti itu. Nah, contoh, ini pakai aplikasi Xmind. Jadi tadi kan udah bilang yang di pertama, membuat subjek atau judul. Bikin ini tentang liburan keluarga. Taruh di tengah, liburan keluarga. Lalu kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tuliskan ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa yang ingin dilakukan. Karena ini kan ada DP judul subjek, liburan keluarga. Jadi, kira-kira selama liburan aktivitas apa yang ingin dilakukan. Lalu, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Siapa saja yang akan diajak ikut serta. Kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Dari dalam contoh berikut, dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari yang pertama aktivitas, perlengkapan, siapa saja yang diajak maksudnya, dan tujuan. Tujuan liburan ini mau kemana? Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Setelah membuat subjek atau judul, orang bikin di tengah ini, lalu membuat cabang-cabang utama. Tadi setelah pertanyaan-pertanyaan yang terlintas jawab, ambil kesimpulan, oh ada 4 cabang utama, yaitu siapa yang mau diajak, di mana DP tujuan, aktivitasnya apa, mau bikin apa di liburan itu, dan perlengkapan apa yang mau dibawa. Ini salah satu contohnya, nggak perlu Ngoni sama sekali kalau Ngoni mau buat sabantar. Setelah itu, kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama.
Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Jadi setelah cabang utama itu, Ngoni boleh membacking ulang per cabang itu kira-kira apa DP detail. Seperti itu. Semakin rinci, semakin baik. Karena ketika orang bisa menguraikan sesuatu dari yang lingkup besar ke lingkup yang kecil, spesifik, itu lebih memudahkan orang untuk melihat suatu keseluruhan langsung secara cepat. Nah, DP contoh ini. Cabang utama ini toh, aktivitas, perlengkapan, siapa, tujuan. Nah, kembangkan lagi. Kalau siapa yang mau diajak di liburan keluarga ini? Oh, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada sepupu. Kalau ada oma opa boleh oma opa, dan sebagainya. Lalu DP tujuan kemana? Ada pantai, ada taman, ada gunung, ada waterboom. Setelah itu aktivitasnya kira-kira apa? Kalau di pantai, DP aktivitas mungkin berenang. Kalau di taman, apa nih? Mungkin berkuda, siapa tahu ada taman yang menyediakan kuda. Lalu mungkin berbelanja kalau orang tujuan mall. Main bola kalau orang tujuan lapangan dan sebagainya. Di taman juga boleh bermain bola. Atau mungkin cuma duduk-duduk santai di bawah pohon. Seperti itu. Perlengkapannya apa? Setelah orang tentukan tentang aktivitas, orang lihat, oh perlengkapannya apa ya? Mungkin bawa sepatu. Kalau suka mau berenang, mesti bawa baju renang, sendal kalau di pantai, topi, sunscreen, dan sebagainya. Seperti itu. Membuat peta minda itu gampang, toh? Ah, ini latihan ini Ngoni lihat di YouTube sebentar ketika Mem upload. Ini tentang peta minda tentang meja dengan pernyataan berikut. Yang pertama, jadi di tengah-tengah Ngoni tulis meja. Lalu DP cabang utama Ngoni buat dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada pemikiran acak tentang meja. Mengapa meja diciptakan? Mengapa meja memiliki kepala, badan, dan kaki meja? Bagaimana kenyamanan versus kebermanfaatan meja? Lalu sejarah perkembangan meja, kalau ada, kalau enggak ya enggak apa-apa. Meja di masa depan kira-kira bagaimana ya? Atau ada ide baru tentang meja? Seperti itu. Tapi kalau Ngoni rasa susah making meja, Ngoni boleh cari yang lain yang mirip dengan ini. Nanti Mem akan buat DP tugas di classroom. Buatlah peta minda tentang meja. Boleh? Boleh? Boleh. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Mem persilakan. Mem, so masuk jam kedua, Mem. Mem Loloang so kirim link dari tadi. Kalau tidak ada, orang akhiri sampai sini kemungkinan so Mem meluang pejam, Kang. Iya. Orang akhiri sampai sini. Terima kasih. Jangan lupa tugas dibuat. Nanti Mem bikin DP tugas di classroom, cek-cek di classroom. Selamat pagi. Pagi, Mem. Pagi.